Hormat Pak Silbaeng. Hari ini kan tadi ada Musrengbang Cam ya di Kecamatan Lengkerembong. Tadi itu kan Sekretaris Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Pak Emil Dahur itu dalam forum itu Bapak kan ada tadi, ada berapa anggota DPR tadi di dalam. Jadi beliau mengatakan bahwa sekitar 4.000 anak-anak di Kecamatan Lengkerembong ini yang tidak bersekolah. Komentar Bapak seperti apa? Jadi apa solusi dan kira-kira pemikiran Bapak terhadap pemerintah itu seperti apa ini? Ini persoalan ini sangat pelik sekali nih Bapak. Oke, mungkin 4.000 tadi itu untuk seluruh Manggarai. Oh, seluruh Manggarai, bukan Selam Kerembong, tapi untuk Manggarai ya. Lengkerembong itu 1.400. Oh, 1.400, oke, ya. Kurang lebih ya. Ya. Saya pikir begini, yang pertama mungkin salah satu faktor itu akibat daripada khusus untuk anak SMA di SMK yang putus sekolah itu. Iya. Akibat sonasi. Akibat sonasi kan? Sonasi. Yang diterapkan oleh kementerian kemarin itu. Iya, akibat sonasi. Atau memang ke ekonomi? Itu salah satu ya, salah satu itu sonasi. Karena begini, anak-anak itu tidak sembarang masuk di sekolah tertentu. Kalau memang sonasinya bukan masuk di dalam wilayah domisilinya, maka anak itu tidak bisa bersekolah di situ. Iya. Itu yang pertama. Kemudian faktor ekonomi itu juga salah satu. Ya, faktor ekonomi itu salah satu. Karena terus terang saja bahwa masyarakat kita agar enggan untuk membiayai anak-anaknya. Iya. Yang mereka lebih utamakan untuk meningkatkan ekonomi dengan memperdayakan anak-anak yang sebenarnya masih dalam usia sekolah. Iya. Sekolah. Artinya ini Bapak Dewan, dari Bapak ini kan sebagai anggota DPR ya Kabupaten Manggarai dari Dapil Lengkerembong VRI. Jadi ini kan memang ditemukan baru-baru ini misalnya media ini menemukan ada anak sekolah yang diberhenti itu alasan pertamanya itu karena ekonomi. Pandangan Bapak ini bagaimana ini sikap pemerintah ini untuk menangani ini? Misalnya apakah mereka perlu cek ke sekolah-sekolah? Saya temukan misalnya di Lengkerembong ini. Jadi ada anak sekolah yang dia putus SMP. Itu karena ekonomi. Pandangan Bapak itu seperti apa? Apakah mereka perlu cek ke sekolah lalu pergi ketemu orang tuanya atau bagaimana? Saya pikir begini, bahwa pemerintah harus ada pendekatan kepada orang tua siswa itu sendiri. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak itu tidak sekolah? Iya. Apakah faktor dari anak itu sendiri sebagai anak yang malas atau tidak ada motivasi dari orang tua? Kemudian apakah pemerintah juga tidak pernah dilibatkan ya dalam arti oleh sekolah itu sendiri untuk bisa memotivasi itu anak-anak yang putus sekolah di saat mereka masih dalam usia sekolah. Oke Bapak Sila, dalam waktu sidang ke depan, apakah Bapak ini sampaikan ke sidang paripurna untuk disampaikan ke Bupati ini barang ini? Soal 4.000 tadi ini. Saya pikir dengan hal-hal yang kita sudah dengar tadi, di samping ke Bupati Kuadera, tentu komisi yang terkait wajib hukumnya untuk mendekati. Ini komisi apa itu yang bidang pendidikan? Komisi A. Komisi A. Ya. Oke, itu siapa bidangnya? Siapa itu komisi A sekarang itu? Komisi A, Pak siapa dia? Komisi B Pak Aven, Komisi C Pak Clemens Malis. Komisi C Pak Clemens. Komisi A yang menangani. Oh, Komisi A yang menangani. Itu bukan ya? Oh ya. Iya. Intinya ini itu nanti itu menjadi bahan pertimbangan komisi ini. Kalau Bapak Sil itu komisi apa? Komisi C. Oh, bersama dengan Pak Clemens Malis soal anggaran. Sebenarnya bukan soal komisinya. Iya. Tapi kita sebagai anggota DPR ya, wajib itu harus sampaikan kepada Bupati Kuadera. Oke. Berarti ini Bapak nanti akan sampaikan ke sidang laporan resmi. Iya. Atau mungkin Bapak nanti sampaikan melalui pandangan fraksi Bapak Sil? Untuk pandangan fraksi mungkin tidak, tapi kita di pleno kita sampaikan siap. Oke. Karena ini sangat tristan. Iya, karena 4.000 ini Bapak untuk Kabupaten Manggarai ini. Untuk Lengkerembong 1.000 lebih tadi. 1.000 berapa tadi? 1.400. Oke. Itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Sil. Terima kasih Pak. Ya.